keluarga Devi. Ini pagi-pagi kita sudah di rumah baru dan ternyata hari ini tukang nggak masuk ya karena hari Minggu teman-teman. Hari Minggu ternyata nggak masuk. Jadi hari ini suami mau atau kita mau lanjutkan bikin pintu kolongnya ya. Jadi sudah ada pegangan pintu sama ventilasinya, nanti kita mau bersih. Jadi teman-teman ikutin terus dan lihat proses kami bikin pintu kolong dapur ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kita minum madu dulu. Minum yang madu kemasan yang merah. Ini lanjut unboxing paket dulu teman-teman. Mari kita lihat. Kita belinya lumayan banyak. Ini untuk pegangan pintu didorong kayak gini, ini ada 8. Untuk ventilasinya 6, ada 6 teman-teman. Nah dia satu tuh dapat 2 tuh kayak gini. Ini tuh besi, dan kalau yang ini plastik teman-teman. Jadi memang kita beli yang nggak perlu yang bagus gitu, nggak perlu yang mahal-mahal, tapi plastik pun udah bagus, udah awet. Jadi kalau yang ini besi. Nih dia lubang ventilasinya. Dan ini sudah siap. Mari kita buat teman-teman. Lanjut kita labanin dulu ini supaya sambungannya ini tidak mudah lepas. Saya juga lihat ada yang pakai lakban kuning, dan ini suami pakai lakban bening. Ada juga yang pakai lem Korea gitu teman-teman. Ini pakai lapisan lakban kuning juga, jadi 2 lapis. Ini sudah jadi satu. Jadi teman-teman, karena yang bagian di sini itu lebih panjang ya, jadi untuk daun pintunya pun lebih besar. Jadi digabungkan 3 jadi 1. Kalau ini kan 2 ya. Nah kalau yang sebelah sini ini 2. Sedangkan yang di sana itu 3 dijadikan 1, karena memang tempatnya tuh dia lebih luas gitu ya, lebih panjang. Dan ini udah selesai semua, kita lakbanin. Lakban kuningnya sudah habis teman-teman, jadi yang itu sebelahnya putih kita lapis-lapis, jadi aman. Oke, lanjut lagi. Di sini untuk rel aluminiumnya kita lakban kasih double tip ya. Dan ini kita kasih lem untuk perekat tambahan ya.
Sudah selesai, lanjut aja, ini langsung kita pasangkan. Pasangnya tuh tepat rata kayak gini teman-teman. Pokoknya dia rata dengan meja kolong yang ini. Dan untuk tunggu lemnya melekat itu kisaran waktu setengah jam atau sampai 1 jam. Oke, lanjut lagi, ini buat yang sebelah sana. Jadi sebelum dipasang nanti kolong ini kita bersihkan dulu teman-teman, biar kalau pintunya sudah terpasang itu tidak susah dibersihkan lagi. Sekarang kita ukur dulu ini untuk bikin atau pasang ventilasi dan ganggang pintunya atau pegangan pintu. Nanti ini kira-kira itu bagian tengah, di tengah gitu teman-teman. Coba tes dulu. Ini udah jadi satu teman-teman. Untuk di bagian di sini ini tinggal kita lem lagi pakai lem silan yang tadi. Tapi kalau kayak gini nggak ada yang kacau atau tidak ada yang copot-copot, ini juga udah kuat sih, ini nggak lepas-lepas tuh, sudah aman. Nih sekalian pasangin untuk pegangan pintunya. Nah untuk pegangan pintunya itu dia di bagian pojok situ teman-teman. Tapi karena pintunya beda arah, nanti pegangannya juga harus beda arah ya, nggak boleh satu jejer semua gitu. Untuk ventilasinya sudah terpasang, dan lanjut untuk mengukur yang pegangan pintu. Sudah siap teman-teman. Ini hasilnya kayak gini nanti. Tuh. Yang dua daun pintu ini nggak ada ventilasinya ya teman-teman, nggak apa-apa, karena kan yang perlu ventilasi itu di bawah sink cuci piring kayak gini sama di bawah kompor, nanti kan ada taruh gas. Nah di bawah sana yang nggak ada ventilasinya kita taruh di bagian ujung sana teman-teman. Tinggal dua lagi, ini kita pasang pegangan pintu. Jadi ini memakan waktu juga teman-teman, mungkin butuh waktu seharian. Sekarang sudah jam 12 lewat, udah siang ya. Ini masih proses karena memang butuh kesabaran dan ketelitian ya. Supaya biar rapi, tidak asal-asal gitu. Untuk bikin kolong dapur ini itu tidak susah teman-teman. Teman-teman juga bisa bikin sendiri di rumah. Misalnya teman-teman bisa dibantu
setidaknya 2 orang lah ya. Kalau 2 orang tuh bisa sambil pegang sebelah sini, pegang sebelah sana, jadi lebih gampang. Ini sangat mudah. Yang penting kita lihat dulu caranya seperti apa. Nah, udah gitu kan, beli bahan-bahannya udah lengkap, tinggal kita praktek sendiri. Dan ini udah selesai terpasang semua, teman-teman. Untuk pegangan pintu ini mau kita lem sedikit biar lebih kuat. Kalau untuk lubang ventilasinya itu sudah dijamin sangat kuat. Kalau untuk pegangannya kurang, jadi harus dilem. Sudah dilem semua, ini tinggal tunggu kering. Dan nanti habis itu kita bersihkan dulu kolongnya, teman-teman. Kita lap-lap bersih, intinya kayak gitulah ya. Ini udah selesai, kita tinggal tunggu aja. Jadi sekarang udah siang, kita mau cari makan dulu. Aku kepengen makan ayam geprek. Ini kita udah pesan ayam geprek. Sudah datang, teman-teman, pesanannya. Tuh. Ini tuh kayak sambal bawang gitu, kelihatannya enak banget. Makan, teman-teman. Jarang-jarang ya kita makan ayam geprek. Pedas. Pedas tapi enak. Pasti suami kepedesan. Kalau saya enggak. Saya suka yang pedas-pedas. Oke kan? Sambalnya enak. Aku tuh suka sambal yang kayak gini daripada sambal yang berminyak-minyak gitu. Lebih enak aja sambal kayak gini. Panas. Oke lah, teman-teman, kita lanjut makan. Sudah habis, teman-teman. Lihat, tidak ada tersisa, hanya tulang-tulang. Kita akan balik lagi karena memang enak, untuk sambalnya enak banget. Kalau suami dia memang kurang tahan dengan pedas. Katanya dia nggak akan pesan ayam geprek lagi. Mungkin dia pesan ayam yang biasa gitu. Oke, teman-teman, kita pulang sampai di rumah, lanjut bersihkan kolong ini. Ini sudah rapi ya, sudah tidak ada barang-barang di dalam, sudah kita lap-lap juga. Oke, teman-teman, kita lanjut proses pemasangan. Ini belum dilem ya untuk aluminium ini atau relnya ini. Kita masukin dulu, soalnya kalau udah dilem nanti agak susah. Akhirnya berhasil dimasukin, teman-teman. Agak susah masukinnya, tapi apa, akhirnya kita bisa juga. Dan ini kita lanjut lemnya bagian di bawah. Lem tipis-tipis. Nah, supaya dia bisa melekat aja lah.
Sebelah sini udah selesai ya teman-teman, tinggal lanjut sebelah kiri. Tara, ini dia teman-teman, pintu kolong meja atau kolong dapur ini sudah jadi kayak gini. Jadi ini tuh tidak pengap di dalam karena dia banyak lubang ventilasinya tuh, jadi bagus ya. Inilah bikin pintu versi low budget punya. Pintu kolong dapur sudah jadi. Bagaimana menurut teman-teman? Ini pintu bener-bener yang versi low budget. Nah, kalau teman-teman yang terinspirasi ya, mau bikin kayak gini juga, tapi pastikan kolong teman-teman tuh udah di keramik, jadi dia tuh lebih bagus, nggak lembab gitu. Nah, di sini saya sudah totalkan harganya semua yang kita beli, yaitu untuk totalnya di 475.000. Jadi pintu kayak gini. Kita beli papan PVC 4 papan, yaitu 160. Itu kita pun belinya yang BS ya teman-teman. BS itu yang ada cacat gitu lah pokoknya, makanya dia lebih murah. Kita beli satu kepingnya tuh 40.000. Kalau yang normalnya itu di 50 atau 65. Hah? 60 ya kan, karena memang lecetnya pun cuman bagian ujung, itu tidak masalah, tidak ganggu, jadi kita ambil yang murah-murah aja. Dan ada relnya 2 batang yang kemarin kita beli itu 126.000. Ada lem satu set yang lem tembak itu 66.000, double tip 16.000, dan ada lem kertas yang kuning itu 7.000 teman-teman, ventilasi yang ini. Nah, kita kan belinya 6. Itu satunya 12.000. Jadi 72.000. Dan ada pintu yang ini 3.500 tuh. Biarpun ini plastik, karena kan nggak perlu yang besi yang berat gitu teman-teman. Makanya saya cari yang murah aja. Di online itu cuman 3.500. Nah, itu saya beli 8. Jadi 28.000. Di toko-toko tuh ada, cuman memang dia yang besi memang lebih bagus. Cuman kan aku tuh nggak perlu yang mahal-mahal, tinggal yang plastik kayak gini juga udah awet teman-teman. Karena ini kan juga nggak yang kena air nanti dia rusak gitu, enggak ya, soalnya kan ini kan bahan plastik gitu teman-teman. Jadi total semuanya 475.000. Karena pintu kolong sudah jadi teman-teman. Jadi sekarang saya mau unboxing paket-paket yang saya beli di online. Pertama-tama yang ini dulu, kira-kira apa, kita lihat sama-sama. Ini paket sudah saya beli cukup lama ya, disimpan karena kan saya pikir tuh belum ada kolongnya, jadi itu terlihat gitu ya, makanya saya tunggu sudah jadi baru kita buka. Satu, dua, tiga, tara. Ini agak bengkok-bengkok ya. Ini adalah untuk tempat taruh beras teman-teman. Ini hamdo mie tung, tapi versi yang unik, yang lucu-lucu lah gitu lah. Ini ternyata plastiknya tuh yang bukan yang tebal. Tapi oke lah ya, karena untuk simpan beras.
Kita rakit dulu. Sudah kita rakit, maksudnya betulin lah gitu lah ya. Dan ini pas kita pasang bagian pintunya ini, dia lebih kokoh teman-teman. Tadinya kan dia lagi letoy-letoy gitu ya. Nah pas kita pasangkan, dia lebih kokoh, jadi nggak letoy-letoy lagi tuh. Oke lah ya ini. Tuh. Ada yang mau samaan? Nanti saya taruh linknya juga. Lumayan menurut aku, jadi nggak apa-apa kalau teman-teman mau samaan. Dan di sini saya beli wajan juga. Ayo kita lihat wajan yang saya beli ini ukuran 40. Ternyata dia ukuran 40 tuh nggak terlalu gede. Ini dia wajan stainless. Ini tuh dia berat ya teman-teman, lumayan tebal tuh. Cuma nggak tahu ya nanti pas kita goreng dia tuh lengket atau enggak. Tapi biasanya ini harus di seasoning dulu, kayak dipanasin lalu dikasih minyak kayak gitu ya. Nanti saya sebelum pakai saya cobain gitu juga. Soalnya saya udah lihat banyak orang yang caranya seperti itu. Ini aman ya, nggak ada penyok, nggak ada apa-apa, semuanya lancar, aman. Untuk wajannya teman-teman kalau mau juga nanti saya kasih link. Dia tuh ada ukuran sampai 60. Kalau bagus nanti saya mau beli ukuran yang besarnya juga. Atau beli yang ukuran lebih kecil. Tapi kita kalau sudah pemakaian ya, sudah coba. Di sini saya beli apa nih? Spatula, bukan spatula ini. Bokchan sama centong kuah. Ini juga bagus, dia tuh tebal karena saya lihat orang-orang reviewnya tuh bagus tebal. Tuh, ini tidak kaleng-kaleng punya teman-teman yang ini. Bagus. Cocok deh untuk masak ini. Nih, dia tuh tebal ya, tidak tipis meletoy-meletoy gitu enggak ya. Tuh, bagus banget. Tadinya tuh ada yang satu set, tapi kata suami mending nggak usah, takutnya nggak kepakai. Jadi kita beli ini aja. Ini pasti kepakai untuk ambil sayur atau sup-sup gitu. Ini untuk masak. Tuh, bagus banget. Kalau untuk pegangannya ini saya nggak tahu ini plastik atau kayu ya. Kelihatannya sih plastik, tapi dari coraknya ini kayak kayu, nggak tahu ya. Nah, ini kita bisa simpan di dalam karena sudah tidak terlihat teman-teman. Kalau ini sama juga karena belum dipakai, tapi kalau nanti udah dipakai saya akan taruh di atas kalau ada tempatnya. Tuh. Jadi teman-teman kalau nanti mau samaan, teman-teman saya bisa kasih linknya, bisa juga punya wajan ataupun tempat beras kayak gini. Ini ukuran yang 15 kilo, ternyata dia nggak terlalu besar ya, muat nggak ya? Tapi pastinya muat lah ya, soalnya kan saya pilihnya yang 15 kilo, ada yang 5 kilo ataupun 10, paling besarnya tuh 15 teman-teman. Oke lah, jadi untuk video hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Bye-bye.